Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 7 Ekonomi Makro akan memaparkan materi tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan juga globalisasi. Langsung saja, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Alwan dari kelompok 7 selaku moderator pada video kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya langsung saja, yaitu yang pertama ada Saudari Adinda Yusri Hana, yang kedua Dwi Aprilia Putri, yang ketiga Inka Aulia Kirani, yang keempat yaitu saya sendiri Muhammad Noval Alwan, dan yang terakhir yaitu Saskia Ulfa Putri. Langsung saja tanpa berlama-lama kita memasuki materi yang pertama. Materi pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Adinda Yusri Hana. Kepada Adinda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli atau pertukaran barang dan jasa yang terjadi antar negara. Tujuan perdagangan luar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara akan barang atau jasa tertentu, serta meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan luar negeri melibatkan proses ekspor, yakni mengirim barang ke negara lain, dan impor, menerima barang dari negara lain. Dengan kata lain, perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli atau pertukaran barang dan jasa yang terjadi antar negara. Kegiatan ini melibatkan proses ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Boleh next slide. Yang kedua yaitu teori perdagangan luar negeri. Singkatnya, kinerja perdagangan internasional suatu negara dipengaruhi oleh keunggulan alamiah dan buatan. Dua teori utama yang menjelaskan perdagangan internasional adalah teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak adalah dikemukakan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan mutlak dalam produksi suatu barang atau jasa. Jika negara tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dan jumlah yang lebih besar dibandingkan negara lain. Contohnya yakni Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam industri otomotif karena teknologi dan skala produksinya lebih maju. Kemudian yang kedua, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan suatu negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibanding dengan negara lain. Keunggulan komparatif didasarkan pada perbandingan biaya produksi antar negara, bukan hanya pada jumlah produksi atau kualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya, di sini akan dibacakan oleh Saudari Inka. Kepada Saudari Inka, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proteksi dan pembatasan perdagangan, yaitu mengenai pengertian proteksi. Menurut Darmawan 2021 dan Febrianti 2023, proteksi adalah cara penting bagi negara untuk melindungi industri lokal dari produk impor murah dan menjaga stabilitas pasar. Dengan alat seperti tarif dan kuota, negara melindungi produsen dalam negeri, tetapi tetap harus menyeimbangkan dengan prinsip perdagangan bebas global. Next slide. Selanjutnya, tujuan proteksi. Ada beberapa faktor utama yang menjadi tujuan dan kebijakan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Antara lain, yang pertama A, melindungi produsen lokal atau mengatasi penurunan harga dengan mencegah kemerosotan industri. Yang kedua, mendorong industri baru atau mendukung pertumbuhan sektor baru. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi yaitu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Yang keempat, memperbaiki neraca pembayaran atau mengurangi impor berlebih. Yang kelima, mencegah dumping atau melindungi dari barang impor murah. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara atau melalui tarif dan pajak impor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Inka. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Saskia. Kepada Saudari Saskia, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu faktor yang mendorong proteksi. Menurut menurut Chasanah tahun 2021 yaitu faktor yang mendorong proteksi terdiri dari yang pertama melindungi industri lokal.
dengan mengatasi deflasi, pengangguran, dan menghindari dumping. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendukung industri baru dan diverifikasi ekonomi. Yang ketiga, memperbaiki neraca pembayaran dengan mengurangi impor dan juga mendorong ekspor. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara dengan melalui pajak impor. Next slide. Selanjutnya, alat pembatasan perdagangan. Alat pembatasan perdagangan terdiri dari tarif dan pajak impor, yaitu bea cukai yang masuk, meningkatkan harga barang impor, dan mendorong konsumsi produk lokal. Yang kedua, kota impor, yaitu membatasi jumlah impor untuk melindungi produksi domestik. Yang ketiga, hambatan perdagangan bukan tarif, yaitu regulasi yang mendukung konsumsi barang lokal dan membatasi impor. Dan yang keempat, pembatasan valuta asing, dengan mengurangi impor dengan membatasi dan menggunakan mata uang asing. Next slide. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Saskia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini materi tentang globalisasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Puput. Kepada Saudari Puput dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu globalisasi. Pengertian globalisasi yaitu adalah proses ekonomi, sosial, dan budaya global yang menghasilkan nilai kebiasaan dan hubungan antar budaya dan negara di seluruh dunia. Disebabkan oleh globalisasi, orang lebih menyadari satu sama lain, lebih banyak yang memungkinkan komunikasi, transportasi, dan pertukaran informasi yang lebih cepat dan luas. Dalam proses ini, nilai-nilai agama dan budaya yang berbeda bertemu dan bergesekan yang dapat menyebabkan konflik, pengaruh, dan kerjasama yang signifikan di seluruh dunia. Next slide. Yang kedua yaitu faktor globalisasi. Faktor-faktor globalisasi menurut Jadida dan kawan-kawan 2023 ada beberapa, yaitu yang pertama media massa dan teknologi digital, yaitu pemanfaatan media sosial dan platform digital serta film, televisi, musik, dan internet memperkenalkan unsur-unsur budaya dari luar ke Indonesia. Di samping itu, pemakaian media sosial dan platform digital juga memungkinkan pertukaran budaya antara masyarakat Indonesia dan orang-orang di berbagai negara. Yang kedua, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan peningkatan transaksi barang dan jasa antar negara. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan Indonesia dalam perdagangan dan investasi global yang menghasilkan produk, merek, dan gaya hidup yang bersifat internasional yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan preferensi konsumen. Salah satu ciri utama dari globalisasi ekonomi adalah perdagangan barang dan jasa antar negara yang semakin intensif, seperti ekspor dan impor berbagai komoditas seperti mobil, pakaian, komputer, dan minyak di berbagai negara. Yang ketiga, pendidikan dan mobilitas. Peluang untuk merasakan langsung budaya asing seringkali tersedia melalui kesempatan pendidikan di luar negeri dan mobilitas internasional. Individu yang tinggal atau menempuh pendidikan di negara lain biasanya membawa kembali pengaruh budaya yang mereka temui dan alami selama tinggal di sana. Yang keempat, modernisasi dan urbanisasi. Perubahan budaya juga dipengaruhi oleh peningkatan urbanisasi dan modernisasi di Indonesia. Contoh modernisasi yaitu kemajuan dalam transportasi seperti mobil listrik dan kereta cepat adalah contoh modernisasi yang mempengaruhi cara kita berpergian dan menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Lalu urbanisasi contohnya pertumbuhan pesat kota-kota besar seperti Jakarta, Mumbai, Sao Paulo menggambarkan urbanisasi. Yang kelima atau yang terakhir, kebijakan dan politik. Penerimaan serta adopsi budaya asing di Indonesia dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor seperti media, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Kebijakan seperti ini dapat mempengaruhi seberapa banyak budaya asing yang diterima dan diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi masuknya budaya asing ke dalam sistem pendidikan dan memfasilitasi masuknya budaya asing ke dalam sistem pendidikan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Puput yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari globalisasi, yaitu dampak positif dan juga negatif dari globalisasi. Secara singkat, dampak positif yaitu yang pertama, terdapat bebasnya pasar internasional. Di dalam bebasnya pasar internasional terdapat perusahaan yang dapat mengakses pasar global untuk menjual barang dan jasa mereka, serta memperluas jangkauan dan juga keuntungan. Selanjutnya, terdapat juga kemudahan ekspor dan impor. Di dalam kemudahan ekspor dan juga impor, terdapat globalisasi yang mempermudah ekspor dan impor, meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, terdapat juga masuknya perusahaan asing di Indonesia. Perusahaan asing membuka peluang kerja dan investasi di Indonesia. Selanjutnya, terdapat terciptanya bisnis e-commerce dan juga perkembangan bisnis berbasis internet memudahkan transaksi perdagangan global. Dan yang terakhir, meningkatnya sektor pariwisata. Globalisasi juga mendapati meningkatkan pariwisata dengan promosi internasional, membawa dampak positif pada ekonomi dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, yaitu dampak negatif. Dampak negatif terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Di dalam ini, dominasi perusahaan multinasional dapat menghambat perkembangan industri lokal. Selanjutnya, terdapat kegiatan impor melebihi ekspor, yaitu ketergantungan pada produk asing dapat merugikan industri dalam negeri dan juga neraca pembayaran negara. Selanjutnya, terdapat juga kesenjangan sosial meningkat. Globalisasi dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan pengangguran, terutama di negara yang berkembang. Selanjutnya, terdapat tumbuhnya kapitalisme. Dalam kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme menyebabkan pemilik perusahaan lebih diuntungkan daripada pekerja. Dan yang terakhir, gaya hidup westernisasi. Gaya hidup westernisasi dapat mempengaruhi globalisasi mengarah pada adopsi gaya hidup barat dan juga dapat mengancam budaya lokal dan nasionalisme. Itu saja materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 7 memiliki studi kasus, yaitu yang akan saya bacakan. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh eksportir Indonesia dalam memanfaatkan IJPA untuk memasuki pasar Jepang, dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan nilai ekspor ke Jepang di masa mendatang. Untuk studi kasus ini dijawab per individu. Oke, sampai sudah kita kepada kesimpulan pemaparan materi pada kali ini. Kesimpulannya yaitu perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli atau pertukaran barang dan jasa yang terjadi antar negara dan terdapat teori yang mendasarinya. Kegiatan ini melibatkan proses ekspor dan juga impor. Tindakan proteksi yang dilakukan oleh negara-negara adalah cara penting untuk melindungi perekonomian dan juga industri lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri. Globalisasi adalah proses ekonomi, sosial, dan budaya global yang menghasilkan nilai, kebiasaan, dan juga hubungan antar budaya dan negara di seluruh dunia. Globalisasi juga memberikan dampak positif dan juga negatif, serta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7 yang membahas tentang perdagangan luar negeri dan sampai juga globalisasi. Jikalau ada pertanyaan, akan kami tampung di grup nanti. Cukup sekian yang dapat kami paparkan. Saya selaku moderator dari kelompok 7 mengakhiri pemaparan materi kami pada kali ini. Saya tutup dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.